Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita sudah memasuki pendahuluan dari tema mikrobiologi dan sanitasi, di mana kita mempelajari bahwa beberapa penyakit yang mengenai manusia banyak berkaitan dengan kebutuhan dan pentingnya sanitasi dan hygiene atau kebersihan. Maka kita lanjutkan materi minggu ini dengan mempelajari lebih jauh dua media, yaitu air dan makanan, yang menjadi salah satu media transmisi penyebaran penyakit. Kedua jenis penyakit ini banyak disebabkan kurangnya hygiene serta lemahnya sistem dan rantai pelayanan sanitasi. Kita awali dengan waterborne disease atau penyakit yang berkaitan dengan air. Berkaitan dengan klasifikasi organisme penyebab penyakit yang berkaitan dengan air, maka dari bidang kesehatan lingkungan dan sanitasi biasanya menggunakan klasifikasi Bradley seperti yang dapat Anda lihat di slide. Klasifikasi ini membagi penyakit yang berkaitan dengan air menjadi 4 kategori, yaitu waterborne disease, yaitu penyakit bawaan air, di mana penyakit ini timbul karena kondisi kualitas air yang sudah terkontaminasi organisme patogen yang berasal dari tinja manusia atau hewan. Misalnya penyakit demam tifoid atau yang biasa kita sebut dengan tipes, dan penyakit hepatitis. Selanjutnya kategori kedua adalah waterwash disease. Penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air untuk pemeliharaan higiene perseorangan dan air bagi kebersihan alat-alat, terutama alat-alat dapur, alat-alat makan, di mana penyelesaian masalah ketersediaan air secara kuantitas dan memperbaiki kebiasaan hygiene seseorang sudah banyak dapat mengurangi kemungkinan timbulnya penyakit ini. Penyakit yang termasuk waterwash disease adalah penyakit seperti trachoma, scabies, dan disentri dari Shigella. Lalu kategori ketiga adalah water-based disease, yaitu penyakit yang ditularkan oleh bibit penyakit yang sebagian besar siklus hidupnya di air seperti schistosomiasis. Dan terakhir adalah water-related insect vectors, adalah penyakit yang ditularkan melalui vektor penyakit yang sebagian atau seluruh perindukan hidupnya bergantung pada air. Misalnya malaria, demam berdarah, filariasis, dan demam kuning atau yellow fever. Kita mengonsumsi air melalui air minum dan makanan, sehingga air menjadi media yang bisa dikontaminasi patogen dan berpotensi menyebarkan penyakit sampai menjadi wabah, epidemi, endemi, bahkan pandemi. Walau sudah ada aturan yang ketat di negara kita mengenai persyaratan kualitas air minum, namun ada banyak hal yang dapat menjadikan air minum kita tidak dapat memenuhinya, mulai dari masalah pengelolaan dalam penyediaan air bersih dan air minum, masalah kualitas dari sumber air minum dalam kemasan, sumber air minum dari sumur yang karena lemahnya implementasi regulasi maka tidak terjamin kualitasnya, karena misalnya letaknya yang mungkin berdekatan dengan sumber kontaminan seperti tangki septik tetangga yang tidak kedap. Juga masalah masih adanya konsumsi air minum melalui sumber air permukaan seperti sungai dan danau yang mana airnya sudah terkontaminasi dan tidak dilakukan pengolahan sama sekali. Sumber-sumber tersebut mempunyai kemungkinan terkontaminasi material fekal dari manusia atau hewan. Selain air minum, kemungkinan infeksi juga datang dari air bersih yang digunakan untuk keperluan higienis sanitasi, kolam renang, pemandian umum seperti spa, juga sumber air rekreasi alam dari air tawar seperti kolam, sungai, danau, juga air laut. Selanjutnya kita akan membahas penyakit infeksi yang berhubungan dengan air yang berpotensi dan masih banyak berada di negara kita. Diawali dengan penyakit kolera. Kolera merupakan penyakit yang ditandai dengan diare hebat yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera yang termasuk filum Proteobacteria berbentuk koma dan merupakan bakteri kelompok gram negatif. Kolera diketahui ditransmisikan melalui konsumsi air dan makanan yang terkontaminasi. Sebagai contoh di beberapa negara, kolera berkaitan dengan konsumsi makanan mentah seperti kerang mentah, karena Vibrio cholera hidup bebas di perairan pantai dan menempel pada mikroflora laut. Contoh lain datang dari kasus konsumsi sayuran mentah yang ditumbuhkan pada atau kemudian dibersihkan dengan air yang terkontaminasi limbah domestik atau peternakan. Hingga saat ini tercatat sudah terjadi 7 pandemi berkaitan dengan kolera sejak tahun 1817.
Dan hingga sekarang negara-negara yang dianggap merupakan negara endemi kolera ada di Afrika, Asia Tenggara, termasuk Indonesia, India, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Biasanya kolera menjadi epidemi di daerah dengan sistem pengelolaan limbah domestik, khususnya lumpur tinja, yang tidak baik atau bahkan tidak ada sistem pengelolaan sama sekali. Pada tahun 1995 hingga 2005, WHO melaporkan lebih dari 1,8 juta orang terjangkit kolera di beberapa negara dan membunuh 56.000 jiwa. Pada periode 2006 hingga 2016 tercatat lebih dari 2,6 juta kasus kolera dengan kematian mencapai 46.881 jiwa. Pada tahun 2008, kolera menyebabkan 105 orang meninggal di Kabupaten Paniai dan Nabire di Papua. Kasus kolera lainnya ditemukan di beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten antara tahun 2009 dan 2011. Di Indonesia, data terbaru akhir-akhir ini mengenai kolera tidak diketemukan. Tidak terlalu jelas apakah memang sudah tidak terdapat, walau dikenal sebagai daerah endemi, atau tersamarkan dengan penyakit diare umum, karena memang tidak ada pemeriksaan laboratorium detail mengenai penyebab diare tersebut. Vibrio cholera terdiri dari dua strain, yaitu strain yang disebut dengan strain klasik dan strain O1L-Tor yang pertama kali muncul saat pandemi kolera ke-7 terjadi, dan itu dimulai dari Indonesia tahun 1962 yang terus menyebar hingga menyebabkan kematian 250.000 orang dengan kasus mencapai 5 juta kasus. Strain ini masih diketemukan di dunia pada kasus tahun 2019. Variasi genetiknya Vibrio cholera O139 Bengal yang muncul di Bangladesh pada tahun 1992 dan terus menyebar sehingga ditakutkan dapat menjadi sumber pandemi ke-8. Pasien dengan kolera dapat didiagnosis melalui diare hebat yang terjadi dengan feses cair berbentuk seperti air beras. Kemungkinan terjadinya kolera atau keberhasilan masuknya bakteri Vibrio cholera menyebabkan sakit kepada manusia, menurut beberapa hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kondisi asam lambung seseorang yang mungkin menjadi sedikit basah, sehingga kemudian Vibrio bisa melekat pada sel epitel di usus halus dan mengeluarkan toksin. Vaksin dan dengan demikian imunitas tidak cukup bekerja pada kasus kolera. Sehingga satu-satunya cara hanya dengan pengobatan menggunakan terapi penggantian elektrolit dengan resep yang dapat Anda lihat di slide. Penggunaan antibiotik seperti septromisin dan tetrasiklin juga tidak banyak membantu. Para ahli mengakui dan ditunjukkan oleh banyak fakta bahwa perbaikan sistem pengolahan lumpur tinja dan penyediaan air minum sangat membantu pengurangan potensi munculnya penyakit kolera. Giardiasis dan cryptosporidiosis adalah penyakit yang masih menjadi masalah walaupun dengan penyediaan air bersih yang baik karena keduanya ditemukan di hampir semua air permukaan dan sangat resisten dengan klorin. Giardiasis disebabkan oleh Giardia intestinalis, protista yang berflagela dan ditransmisikan ke manusia melalui air terkontaminasi fekal, juga dari makanan dan transmisi seksual. Giardiasis menyebabkan gastroenteritis akut dan diawali dengan pembentukan kista oleh sel protista dalam bentuk yang disebut trofozoid. Kista ini mempunyai dinding sel yang tebal, yang tahan kering, tahan disinfeksi klorin maupun radiasi UV, yang bila tertelan oleh manusia akan melakukan proses germinasi kemudian melekat pada dinding usus dan menyebabkan giardiasis yang ditandai dengan diare berair yang berbau busuk, kram perut, perut kembung, mual, kehilangan berat badan, dan malais. Kista giardia ditemukan di banyak sumber air permukaan, juga di alam liar, sehingga bila harus mengonsumsi air saat Anda misalnya melakukan camping atau mendaki gunung, hendaknya disaring dan direbus sampai mendidih terlebih dahulu. Sementara cryptosporidiosis yang disebabkan oleh Cryptosporidium parfum yang hidup sebagai parasit di hewan berdarah panas. Sel berbentuk bulat dengan ukuran 2-5 mikrometer yang menginvasi dan tumbuh di antara sel epitel mukosa di perut dan usus.
Transmisinya dimulai dalam bentuk oosis dengan dinding tebal, resisten terhadap klorin, dan sel infektif yang ditumpahkan melalui fekal dari hewan yang terinfeksi. Tingkat resistensinya terhadap klorin lebih besar 14 kali daripada tingkat resistensi giardia terhadap klorin, selain juga resisten terhadap UV. Untuk menghilangkannya dari air harus dengan cara sedimentasi dan filtrasi. Cryptosporidiosis biasa menyebabkan diare ringan dan berubah menjadi serius pada komunitas yang rentan seperti balita, lansia, dan penderita AIDS, dan bisa menyebabkan kematian bila komplikasi dengan penyakit lain termasuk dehidrasi berat. Penyakit legionellosis adalah suatu infeksi saluran pernafasan akut yang disebabkan oleh bakteri Legionella pneumophila dan spesies lainnya dari Legionella. Bakteri ini bisa menyebabkan serangkaian penyakit mulai dari batuk ringan, demam, hingga pneumonia. Legionella pneumonia, bakteri batang, kelompok gram negatif, dan aerob dapat diamati dengan teknik immunofluorescence. Yang menarik, penyakit ini disebabkan oleh Legionella yang merupakan penyakit yang berkaitan dengan air atau waterborne karena tumbuh di air, namun ditransmisikan melalui aerosol yang lembab atau droplet udara. Legionella pneumophila dapat ditemukan dalam jumlah kecil di danau, sungai, tanah, dan resisten terhadap panas dan klorinasi, sehingga dapat menyebar melalui sistem penyaluran air. Legionella juga banyak ditemukan di cooling tower dan kondensor AC, air conditioning system, juga banyak ditemukan pada tangki air panas dan kolam whirlpool, serta di air yang stagnan. Karena itu juga bisa menyebar dari aktivitas mandi, termasuk dengan menggunakan shower. Sementara temperatur hidup dari Legionella adalah 0 derajat sampai 63 derajat Celcius, dan suhu yang optimal dari berbagai sumber dikatakan antara 25-50 derajat Celcius atau 36-45 derajat Celcius. Pencegahan penyakit ini bisa dilakukan dengan meningkatkan pemeliharaan dan desain sistem pendingin dan pemanas yang berkaitan dengan air, serta sistem penyaluran air. Patogen dapat dihilangkan dari air supply dengan hiperklorinasi atau dengan pemanasan sampai di atas 63 derajat Celcius. Dalam papernya, seorang dosen UNER Surabaya, Dr. Eduardus Bimo Aksono, menyatakan bahwa dalam penelitiannya dia menemukan beberapa sampel positif berisi Legionella pneumonia di Indonesia, khususnya di Surabaya, dengan tipe genetik yang dinyatakan tidak infeksius, yang berasal dari sampel air keran dan air sumur. Selanjutnya adalah penyakit yang mungkin sudah tidak asing bagi kita ya, karena kita sering mendengarnya, yaitu demam tifoid atau tipes. Penyakit ini disebabkan oleh Salmonella typhi yang ditransmisikan melalui air dan makanan yang terkontaminasi fekal. Termasuk juga dari tangan orang-orang yang mengolah makanan tapi tidak bersih. Penyakit ini bisa dikurangi dengan perbaikan pengolahan air menggunakan filter dan juga aplikasi klorinasi. Epidemi bisa terjadi akibat gangguan pengolahan air, atau terjadinya kontaminasi air selama bencana seperti banjir dan gempa, juga kemungkinan kontaminasi silang dari pipa distribusi air yang bocor. Terakhir adalah dari amuba dan virus. Di dunia, Entamuba histolytica adalah protista patogen yang ditransmisikan kepada manusia, utamanya dari kontaminasi air dan kadangkala dari makanan yang terkontaminasi. Mempunyai trofozoid yang tidak mempunyai mitokondria dan membentuk kista yang bila masuk ke tubuh manusia berkembang biak di usus, tepatnya di sel mukosa usus. Banyak yang tidak menunjukkan gejala, tapi pertumbuhan lebih lanjutnya dapat menyebabkan borok pada mukosa usus dan menyebabkan diare serta kram perut yang hebat. Pertumbuhan lebih lanjut dari dinding usus akan menyerang liver, kadang paru, dan otak yang akan menyebabkan abses dan kematian.
Kadang penyakit amoebiasis ini seperti tidak bergejala. Nah, tingkat sakit yang rendah untuk amoebiasis ini banyak ditemukan di daerah dengan pengolahan lumpur tinja yang baik, banyak disebabkan karena menggunakan air permukaan sebagai sumber air minum. Penyakit ini sangat banyak terjadi baik di daerah tropis maupun subtropis. Kemudian virus, contoh-contohnya adalah dari jenis enterovirus seperti poliovirus, norovirus, hepatitis A yang terkontaminasi atau berasal dari material fekal yang masuk ke air. Virus ini dapat survive di air tapi mudah diinaktivasi dengan disinfektan seperti klorin dengan konsentrasi mencapai 0,6 ppm. Penyakit yang disebabkan virus biasanya menyebabkan diare dan bisa berakibat fatal apabila terjadi pada komunitas rentan seperti batita ataupun bayi yang baru lahir. Demikianlah materi mengenai waterborne disease atau penyakit yang berkaitan dengan air, dan demikian juga bisa menyebar melalui makanan yang akan dibahas lebih lanjut dalam materi berikutnya.